Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya nih? Baik. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta tolong kepada Bayu untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk kalian masing-masing. Berdoa mulai. Doa bernapas. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Mbak Dinda Mainin, hadir Bu. Mbak Putri Ayu, Hadir, Bu. Mbak Dinda, Hadir, Bu. Mbak Atus, Hadir, Bu. oke berarti hadir semua ya. Ya. Nah, mengingat materi kita sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kalian siapa yang suka belanja? Saya. Nah, kalau kalian lihat di stok belanja itu pasti kan ada yang namanya tag ya, atau PPN 10% gitu. Nah, tema kita hari ini tuh ada pajak. Kita akan membahas tentang pajak. Sebelum kita bahas tentang pajak, Ibu ada salah satu kata-kata yang berhubungan dengan pajak. Nah, jadi semakin kita berpenghasilan, penghasilan kita semakin besar, maka pajak kita kan pasti yang dibayarkan juga semakin besar. Sama kayak ilmu, kalau kita semakin sering belajar, maka keuntungan yang kita dapatkan dari belajar itu bakalan lebih banyak gitu, lebih besar keuntungan yang bisa kita dapatkan. Makanya itu rajin belajar buat investasi masa depan. Yeay. Nah, balik lagi ke topik kita. Kita hari ini bakal bahas tentang pengertian pajak dan jenis-jenis pajak. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa itu pajak? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ayo. Mungkin pajak itu iuran yang wajib kita bayarkan kepada pemerintah. Nah, bener banget nih jawaban Bayu. Nah, kenapa kita harus membayar pajak? Karena wajib. Ya, karena kan dari sifatnya pajak sendiri itu memaksa ya. Jadi mau tidak mau kita harus membayar pajak. Nah, jadi pengertian pajak sendiri itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalian itu bisa garisbawahi teks yang bercetak tebal, yaitu kontribusi wajib. Jadi maksud dari kontribusi wajib itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalian itu wajib membayar pajak. Nah, siapa yang membayar pajak? Yang membayar pajak itu orang pribadi atau badan. Nah, contoh badan itu kayak firma, terus perseroan seperti itu. Nanti untuk pajak yang untuk dibayarkan oleh badan itu kalian bakal belajar di semester 2. Terus bersifat memaksa. Jadi memaksa di sini tuh kalau kita tidak membayar pajak, kita mendapat sanksi. Nah, terus tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya tidak mendapatkan imbalan secara langsung itu apa? Itu karena kita kalau membayar pajak, kita itu tidak akan langsung mendapatkan apa yang kita mau. Kita bisa mendapatkan hasil dari kita membayar pajak itu melewati infrastruktur, terus dari pendidikan, lalu dari kesehatan, seperti itu. Dari sini paham apa pengertian pajak? Oke, dari pengertian pajak itu kita dapat simpulkan ciri-ciri pajak. Yang pertama yaitu pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang. Ini udah pasti ya, karena pajak sendiri itu kan bersifat memaksa. Jadi kalau tidak berdasarkan undang-undang, nanti bakalan banyak orang yang tidak mau bayar pajak. Bahkan kalau ada undang-undang kan berarti orang bakalan rajin bayar pajak. Bahkan kita juga tahu kalau banyak orang yang masih belum bayar pajak, belum bayar pajak. Nah, yang kedua itu dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan
ketiga ada pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Seperti yang kata tadi, kalau pengeluaran negara itu sebagian besar itu sebagian besar pengeluaran negara yang pajak. Dan kita langsung ke fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Namanya aja sumber keuangan negara ya. Jadi pastinya itu untuk membiayai pengeluaran wajib, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya dari fungsi ini yaitu pajak untuk pembangunan infrastruktur, terus seperti jembatan, jalan tol, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi regularen atau pengatur. Fungsi regularen itu untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar keuangan. Nah, contohnya sendiri itu ada barang mewah dikenakan pajak dengan persentase tinggi, kemudian pajak dalam ekspor dan impor. Nah, fungsi yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu fungsi redistribusi pendapatan. Maksudnya itu apa? Artinya itu pajak digunakan untuk mendukung kebijakan kesejahteraan sosial dengan mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Contohnya itu ada pajak dari perusahaan besar yang digunakan untuk program bantuan sosial gitu. Nah, terus yang keempat, yang terakhir itu ada fungsi stabilitas ekonomi. Fungsi ini tuh mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Namanya juga fungsi stabilitas ekonomi ya. Pasti mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, contohnya ketika kita inflasi sedang tinggi, pemerintah itu dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Nah, setelah kita tahu fungsi-fungsi pajak, ciri-ciri pajak, kita juga harus tahu tentang kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak itu ada 2, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material itu hukum pajak yang mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan. Contohnya itu seperti siapa yang membayar pajak, terus sumber pendapatannya itu dari mana, objek pajaknya itu apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi pajak formal, yaitu bagian dari hukum pajak yang mengatur prosedur administrasi perpajakan. Jadi ini mengatur tentang ketentuan perpajakan dalam perpajakan. Nah, pungutan yang dilakukan pemerintah itu nggak cuma sekedar pajak aja. Jadi pungutan resmi lainnya itu contohnya ada retribusi, terus sumbangan dan bea dan cukai. Itu juga termasuk dalam pungutan resmi negara gitu. Jadi kita harus membayarnya. Nah, sampai sini kita kan udah mengenal tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, kedudukan hukum. Nah, ini anak-anak ada pertanyaan sebelum dilanjut ke materi selanjutnya? Tidak. Oke, berarti udah paham semua ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu dibagi menjadi 3, yaitu pajak menurut sifatnya, pajak menurut sasarannya, dan pajak menurut pungutannya. Nah, pajak menurut sifatnya itu ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri
kita dikenakan pajak. Nah, pajak belajar ini nanti kalian bakalan belajar di semester 2 tentang PPh pasal 21. Nanti bisa bersama Ibu Ayu. Kemudian yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang akan akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, contohnya itu PPN. Kayak yang tadi ya, kalau kalian belanja ke supermarket atau beli gacoan atau apa, itu kan PPN-nya kita hanya membayarkan ke restonya ya. Nanti restonya itu yang bakalan melaporkan ke pemerintah. Jadi secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada pajak menurut sasarannya. Pajak menurut sasarannya itu juga ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan subjeknya. Contohnya pada saat pengenaan PPh itu kan memperhatikan kayak jumlah tanggungannya berapa, lalu penghasilannya itu berapa, seperti itu. Terus juga status kawinnya, apakah itu sudah orang tersebut apakah sudah kawin atau tidak kawin, seperti itu. Selanjutnya ada pajak objektif. Pajak objektif itu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan kewajiban wajib pajak dan tempat tinggal. Contohnya itu seperti PPN, PPDR, lalu PPBB. Kan itu tidak memperhatikan ya, kayak penghasilan wajib pajak tersebut itu berapa, lalu pekerjaan wajib pajak itu apa. Selanjutnya ada pajak pajak menurut pemungutnya. Itu juga ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya. Contohnya itu PPh dan PPN. Lalu ada pajak daerah. Pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2 seperti kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Contohnya PBB, lalu pajak kendaraan bermotor, lalu ada pajak hotel dan pajak reklame. Nah, Ibu mau tanya nih, buat pengingat kalian ya. Tadi pajak menurut menurut sifatnya ada berapa? Ada yang bisa sebutkan? Saya boleh. Ayo silakan. Sifatnya pajak itu ada dua. Ya. Yang pertama itu ada pajak langsung, Ya. dan yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Oke, benar banget Mbak Ayu. Berarti Mbak Ayu dari tadi memperhatikan Ibu ya. Ya, selalu tak perhatiin. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, apakah ada pertanyaan? Cukup. Tidak. Oke, jadi murid Ibu pinter-pinter ya, sangat cepat menangkap pelajaran. Alhamdulillah. Anak-anak Bu, pinter Bu. Nah,
depan aja. Kan tugasnya itu cuma satu, cuma tugas kelompok itu. Nah, setelah itu siapa yang mau ngasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Atau kita simpulin bareng-bareng nih? Simpulin bareng-bareng. Oke, hari ini kita udah belajar tentang pengertian pajak dan jenis pajak. Nah, dari pengertian pajak itu apa? Pengertian pajak itu kontribusi wajib oleh negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau daerah yang bersifat memaksa ya. Terus jenis-jenis pajaknya ada tiga ya, ada tiga jenis, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan sasarannya ya, berdasarkan pungutannya. Nah, untuk berdasarkan sifatnya itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, untuk pajak berdasarkan sasarannya juga ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Lalu yang terakhir adalah pajak menurut pungutannya, juga ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Oke, berarti kalian sudah sangat memahami. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini hanya sampai situ saja. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya dengan membahas tugas kelompok yang terlebih dahulu, lalu lanjut ke pelajaran selanjutnya itu ya. Nah, Ibu minta tolong kepada Mbak Ayu buat memimpin doa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa